Swedia dilanda kerusuhan besar yang dipicu oleh satu kelompok yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat. Swedia memanas pasca ulah kelompok yang dikomandoi politisi Swedia Denmark dan kritikus Islam Rasmus Paludan. Rasmus Paludan berbicara di hadapan publik dan media sosial jika negaranya adalah menganut paham demokrasi, sehingga semua orang bebas berbicara. Sebelum terjadi aksi massa yang sangat besar, politisi Swedia Denmark dan kritikus Islam Rasmus Paludan menghina agama Islam dengan merencanakan pembakaran Al-Quran. Rupanya, aksi yang disebut Rasmus Paludan sebagai kebebasan berbicara malah menuai badai. Ratusan orang Islam turut jalan menuangkan ekspresi balasan atas kebebasan bicara politisi Swedia Denmark dan kritikus Islam Rasmus Paludan. Kemarahan warga memicu bentrokan besar dengan polisi dan memicu kecaman dari Menteri Kehakiman Swedia Morgan Johansson. Kerusuhan dan kekerasan tersebut terjadi di kota Linköping, Swedia, sehubungan dengan pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan yang sebelumnya telah menerima izin untuk mengadakan pertemuan publik. Bahkan, sebelum pembakaran Al-Quran, bentrokan sudah terjadi antara orang Islam dengan polisi yang memberi pengamanan kepada Rasmus Paludan. Dalam video dari tempat kejadian, pria terlihat berdiri di atas mobil polisi dan meneriakkan Allahu Akbar. "Saya tidak melihat mobil polisi yang tidak rusak," kata seorang saksi mata kepada surat kabar Aftonbladet pada hari Sabtu 16 April 2022. Polisi harus mundur dan berkumpul kembali setelah petugas dilempari batu dan mobil polisi dihancurkan dan dibakar. Sebanyak 3 petugas polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, kerusuhan menyebar ke kota Norrköping dan melibatkan ratusan massa. Surat kabar Norrköping Tidningar melaporkan bahwa situasi benar-benar tidak bisa dibayangkan. Menurut penyiar nasional SVT, beberapa halte tram ditutup karena tram diserang oleh perusuh. 2 orang ditangkap karena kerusuhan yang disertai kekerasan dan 4 lainnya karena perilaku tidak tertib. Menteri Kehakiman Morgan Johansson akhirnya turun. Melalui akun Twitter, dia mengutuk kerusuhan dan Rasmus Paludan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang tentang pesan kebencian ekstremis sayap kanan yang diperjuangkan Paludan, tidak dapat diterima untuk bereaksi dengan kekerasan serius seperti itu. Ada baiknya polisi bertindak dengan tegas untuk menangani para pelaku dan menjaga ketertiban. "Saya berharap polisi yang terluka dapat pulih dengan cepat," kata Morgan Johansson melalui cuitannya. Orang-orang di balik kerusuhan dengan kekerasan tidak mewakili mereka yang tinggal di daerah itu. Sebagian besar wilayah rentan hanya menginginkan kedamaian, ketenangan, dan dapat menjalani kehidupan mereka, pungkasnya.